Halo semuanya, selamat datang dalam channel Willy Sepra Sastia dalam series belajar Hanyu Pinyin Sistem Fonetik Bahasa Mandarin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sempat membahas bahwa Hanyu Pinyin adalah alat yang kita gunakan untuk mengetahui sebuah aksara bahasa Mandarin bagaimana dilafalkan. Pertemuan sebelumnya pun kita mengetahui bahwa Hanyu Pinyin menggunakan alfabet yang sangat kita kenal, namun memiliki 3 komponen, yakni vokal, konsonan, dan nada. Ada 3 komponen yang membentuk sistem fonetik Hanyu Pinyin dalam bahasa Mandarin. Pada pertemuan hari ini, kita akan mendalami mengenai komponen vokal Yunmu yang ada di dalam Hanyu Pinyin sistem fonetik bahasa Mandarin. Mari kita lanjutkan untuk mengetahui apa saja yang menjadi huruf vokal dalam pinyin yang akan kita pelajari ini. Vokal di dalam pinyin dibagi menjadi 3 jenis. Ada vokal yang tunggal, vokal tunggal, tan yunmu. Ada juga vokal majemuk, fu yunmu. Ada vokal hidung, pi yunmu. Nah, apa yang menjadi pembedanya? Nanti kita lihat saja pada slide selanjutnya. Dalam vokal tunggal, tan yunmu adalah vokal yang hanya berdiri sendiri saja. Dan vokal ini tidak sama dengan dalam bahasa Indonesia, yakni kalau di Indonesia memiliki 5 huruf vokal saja. Sedangkan dalam pinyin mengenal ada 8 vokal. Nah, apa saja yang kita bisa lihat? Kalau yang nomor 1 ini bunyinya A. A sama seperti bahasa Indonesia. Kalau yang nomor 2 bunyinya O. Masih sama. Nomor 3 bunyinya E. Bunyinya E. Namun yang nomor 4 ini bunyinya E. E yang ada tanda ini bunyinya E. Ya, dalam bahasa Indonesia kita tidak membedakan 2 huruf ini. Jadi bisa dibaca E maupun E. Namun di dalam pinyin kita pisahkan, bacanya E dan E. Ada yang bunyinya I dan bunyinya U. Nah, yang nomor 7 ini juga unik, yaitu U yang memiliki 2 titik di atasnya. Bacanya bagaimana? Bacanya atau bunyinya adalah yu, yu, yu. Wah, bagaimana melafalkannya? Memang agak unik karena yang seperti ini saya cuma ketemunya di dalam bahasa Mandarin. Cara pelafalannya adalah ada tekniknya, yaitu dengan mulut seperti U, bibir seperti U, namun menyebutkan dengan gigi I, atau dengan lidah dan gigi
yang untuk menyebutkan I. Bisa saja teman-teman membacanya mulai dari I diubah menjadi U, namun gigi dan lidahnya jangan diubah, hanya bibirnya dimonyongin ya, dimonyongin, dibulatkan. Bisa teman-teman mengucapkan I terlebih dahulu, coba diingat I, lalu pelan-pelan bibirnya dimonyongin. I, sambil ngomong I tapi bibirnya dimonyongin. I, I, I. Jadi sambil mengucapkan I, namun bibirnya dimonyongin menjadi U. Y, Y, Y. Mungkin teman-teman akan melafalkannya secara tidak sengaja seperti you, ya karena gigi dan lidahnya itu berubah karena kebiasaan kita mengucapkan you itu lebih gampang, namun mengucapkan y itu agak sulit, agak tidak terbiasa. Semoga teman-teman setelah ini bisa latihan di rumah untuk cara baca yang nomor 7 ini. Y, Y, semoga bisa ya. Dan yang ke-8, vokal yang ke-8 bacanya er. Nah, R-nya tidak terdengar bergetar seperti dalam bahasa Indonesia. Namun dia hanya membaca tapi lidahnya ditekuk ke dalam. Er, er. Nah, ini juga adalah salah satu vokal tunggal yang cukup unik yang ada di dalam pinyin. Slide selanjutnya, kita akan mengenal apa saja vokal jamak. Fu, yun, mu. Vokal jamak ya bisa kita artikan adalah gabungan dari huruf vokal tunggal. Nah, huruf vokal ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang ini bacanya I, masih sama ya. Ini bacanya I. Dan ini bacanya apa teman-teman? Bacanya au. Au. A dan O digabung. Au. Ini bacanya E. E. Ini bacanya O. O. O ditambah U. O. U. O. O. Ya, di tengahnya ada disamarkan. Jadi tidak O, U dipisah begitu, tapi digabungkan. O. O. Dan yang kelompok kedua, ini yang diawali oleh I dan U. Ini kita bacanya bukan iya ya, bukan iya ya. I-nya nggak kedengaran, langsung ya, ya, ya. Dan di sini I-nya juga tidak kedengaran. Bukan I-e ya, tapi bacanya ye, ye, ye. Dan ini gabungan U dan A, U-nya juga nggak kedengaran. Bukan U-A ya, tapi UA, UA, UA. Dan ini juga sama, wo, wo. U-nya nggak kedengaran ya. Hanya gabungan dari U dan O saja yang kedengaran. Wo, wo. Nah, ini. Masih ingat teman-teman cara bacanya? Kalau huruf ini bacanya y, tapi y ditambah bacanya yue, yue, yue. Dan yang kelompok ketiga, ada 3 huruf vokal yang digabung. Dan ini bacanya sama seperti di atas, I-nya tidak kedengaran walaupun I-nya di depan. Ini bacanya ya, tapi ditambah O digabung semua. Yao, yao, yao. Dan ini bacanya yo, yo, yo. Dan ini bacanya U-nya tidak kedengaran ya. Y, Y, Y. Ini bacanya way, way, way. Ya.
Cukup menarik ya, huruf vokal jamaknya hanya gabungan-gabungan dari vokal, tunggal. Dan selanjutnya tentang vokal hidung. Vokal hidung, maksudnya vokal hidung apa? Maksudnya vokal ini, dia akan berbunyi ketika hidung kita tidak tertutup. Kalau kita nutup, kita nggak bisa melafalkan tulisan ini. Oh, masa sih? Coba teman-teman lihat ini seperti biasa kok. Yang kelompok pertama ini, teman-teman dapat melafalkannya seperti dalam bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu an, an. Coba teman-teman tutup hidungnya. An, an. Barusan saya mencoba menutup hidung saya sambil mengucapkan an. Kalau saya tidak menutup hidung, saya bacanya an. Tapi kalau saya tutup hidung, bunyinya an, an. Ya, tidak begitu kedengaran, tidak begitu terang bunyinya. Maka kita sebut ini adalah vokal hidung, karena nada tersebut membutuhkan rongga hidung untuk dibunyikan. Cukup simpel, yaitu ini cukup bacanya an, en. Ini bacanya yin, yin. Ini bacanya wun, wun. Ini bacanya yan, yan, wan, wan. Ini depannya ada yu lagi ya. Yu ya, yu. Yu ketemu an, yuan, yuan, yuan. Ini bacanya wen, wen, wen. Nah, yang kelompok kedua ada ng di belakang. Ini juga sama, masih vokal hidung. Bacanya ang, seperti bahasa Indonesia juga. Bacanya ang, ang. Ya, kalau kita tutup hidung, coba saya tutup hidung ya. Ang, ang. Ya, tidak terdengar begitu terang juga. Karena rongga hidungnya saya tutup. Teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah ya. Dan ini bacanya eng, eng, ying, ying, ong, ong. Ini bacanya yang, yang. Ini bacanya bukan uang ya, tapi uang. U-nya nggak kedengaran. Seperti uang, tapi U-nya tidak kedengaran. Uang kan? Wang, wang. Ini bacanya weng, weng. Ini bacanya yong, yong. I-nya nggak kedengaran ya. Yong, yong. Kira-kira begitu. Jadi, eee, 3 kelompok atau 3 jenis vokal sudah kita coba perkenalkan. Ada vokal, tunggal, ada vokal jamak, dan vokal hidung. Dan ini adalah yang menjadi dasar pelafalan yang ada di dalam bahasa Mandarin menggunakan sistem fonetik pinyin. Menarik bukan? Ya, semoga eee, tentang vokal ini bisa dipahami oleh, penonton sekalian, teman-teman sekalian. Dan pertemuan selanjutnya, kita akan mendalami lagi salah satu komponen, Hanyu Pinyin selain vokal, yaitu konsonan, shengmu. Apakah konsonannya juga sama seperti vokal? Ada muncul huruf yang aneh-aneh atau pelafalan yang tidak sesuai dengan yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia? Kita lihat saja nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.